Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi manajemen kelas manajemen G. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Andi Mustika Amin SE MSI. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya serahkan ke presentator pertama. Memaksimumkan laba. Perusahaan yang memaksimumkan laba adalah perusahaan yang memilih baik masukan maupun keluaran dengan tujuan untuk mencapai laba ekonomi maksimum, yaitu perusahaan menjadikan selisih antara pendapatan total dan biaya ekonomi total sebesar mungkin. Dapat 3 pendekatan perhitungan memaksimumkan laba, antara lain 1. Pendekatan totalitas atau totality approach, ialah membandingkan pendapatan total TR dan biaya total TC. 2. Pendekatan marginal atau marginal approach, ialah perhitungan laba yang dilakukan dengan cara membandingkan biaya marginal MC dan pendapatan marginal MR. 3. Pendekatan rata-rata atau average approach, ialah perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata AC dengan harga jual output P. Tujuan memaksimumkan laba, yaitu tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan untung ketika pendapatan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dan pengaruh secara langsung dengan nilai perusahaan. Struktur pasar merupakan berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar, seperti jumlah pasar, skala produksi, dan jenis produksi. Struktur pasar yang kompetitif adalah struktur pasar di mana perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga jumlah barang di pasar. Selanjutnya, bagian-bagian menurut segi fisik. Pasar yang dapat dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya yang pertama pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam pasar, dalam bentuk eceran dan dalam bentuk sementara, atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Yang kedua, pasar raya, ialah sejenis kedai layanan diri serbaneka yang menawarkan beraneka produk makanan dan keperluan rumah. Yang ketiga, pasar abstrak merupakan pasar di mana transaksi antara penjual dan pembeli hanya dilakukan melalui telepon atau internet. Interaksi yang terjadi di antara penjual dan pembeli akan menentukan tingkat harga suatu komoditas, barang atau jasa, dan harga komoditas yang diperjualbelikan. Yang keempat, pasar konkret adalah pasar barang yang dijualbelikan ada di tempat dan bisa langsung dibawa pembeli. Yang kelima, toko swalayan atau supermarket adalah sebuah pasar atau toko yang menjual segala kegiatan atau kebutuhan sehari-hari. Kata yang secara harfiah dan diambil dari bahasa Inggris ini artinya adalah pasar yang besar. Barang-barang yang dijual di supermarket biasanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Yang keenam, toko serba ada atau serba adalah suatu bentuk swalayan yang menjual barang dagangan seeceran pada umumnya. Serba lebih besar dari supermarket. Suatu serba terdiri dari supermarket, department store, pudesera, serta sarana hiburan yang biasanya terdapat pada lantai yang terpisah. Selanjutnya, dari segi jenis atau barang yang dijual, di antaranya yang pertama pasar ikan, yang kedua pasar sayuran, yang ketiga pasar buah-buahan, yang keempat pasar elektronik atau barang elektronik, yang kelima pasar barang perhiasan, yang keenam pasar bahan bangunan, dan yang terakhir pasar efek dan pasar
bursa efek dan saham. Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, dan produk yang dijualnya pun bersifat homogenik, sehingga penjual dan pembeli di pasar tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga, atau yang biasa yang disebut dengan price taker. Yang kedua ada pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, yang dimana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan pembeli atau konsumen. Yang ketiga, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar, yang dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dari beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik ini tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkannya mesti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk-produk lainnya. Dan yang terakhir merupakan pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran, yang dimana terdapat beberapa penjual atau produsen produk yang homogen atau berbeda yang menguasai seluruh permintaan pasar. Perbedaan-perbedaan tersebut biasanya dalam bentuk merek, kualitas, dan model. Materi konsep elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang akan diminta atau yang akan ditawarkan. Manfaat elastisitas. Penggunaan paling umum dari konsep elastisitas ini adalah untuk meramalkan hal-hal yang akan terjadi jika harga jasa atau barang dinaikkan. Konsep elastisitas yang pertama yaitu elastisitas permintaan, yang kedua elastisitas silang, ketiga elastisitas pendapatan, keempat elastisitas harga penawaran, kelima elastisitas permintaan. Pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi adalah pasar yang menyediakan semua faktor-faktor produksi, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga keahlian. Macam-macam faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi sumber daya alam. Semua kekayaan alam seperti tanah, air, udara, sinar matahari, barang tambang dapat dimanfaatkan untuk proses produksi. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan sekumpulan orang yang menginginkan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu. Modal merupakan sarana yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Tidak melalui uang, modal juga bisa berupa barang yang telah dihasilkan atau alat produksi. Contoh dari modal yaitu modal tetap, lancar, modal sendiri atau asing, modal individu dan publik, serta modal konkret dan abstrak. Kewirausahaan atau manajerial juga perlu diikut sertakan dalam faktor produksi. Pasalnya, penentu keberhasilan dari suatu proses produksi tidak hanya produk, tetapi juga strategi, teknik atau cara, kontrol, perencanaan, dan masih banyak lagi. Aspek ini pun termasuk pembukaan, pemasaran, distribusi, hingga observasi terkait pasar. Konsep biaya adalah biaya yang dikorbankan dalam produksi suatu produk dan dinyatakan sebagai penerapan harga satuan atau harga pasar. Nilai sebenarnya adalah jumlah yang harus dialokasikan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan. Biaya ini mencakup semua kebutuhan mulai dari manufaktur hingga pemasaran. Fungsi biaya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara biaya dan jumlah produksi. Berdasarkan periode waktu dibedakan menjadi yang pertama biaya jangka pendek atau short run, dan yang kedua biaya jangka panjang atau long run. Analisis biaya jangka panjang atau long run. Yang pertama adalah proses produksi yang sudah tidak menggunakan input tetap, seluruh biaya produksi adalah variabel. Yang kedua, perilaku biaya produksi jangka panjang, yaitu keputusan penggunaan input variabel oleh perusahaan dalam jangka pendek. Yang ketiga, fungsi jangka panjang, yaitu biaya rata-rata jangka panjang atau LAC, biaya marginal jangka panjang atau LMC yang diperoleh dari biaya total jangka panjang atau LTC. Biaya produksi. Yang pertama, salah satu maksimisasi keuntungan produsen atau perusahaan adalah dengan meminimalisir biaya produksi. Yang kedua, opportunity cost, selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Yang ketiga, biaya eksplisit, pengeluaran aktual atau secara akuntansi perusahaan untuk menggunakan sumber daya dalam proses produksi. Dan yang terakhir adalah biaya implisit, yaitu biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena proses produksi.
Pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan pembayaran yang sah, yaitu uang. Ciri-ciri dari pasar: 1. Terdapat calon pembeli dan penjual. 2. Terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. 3. Terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua belah pihak. 4. Terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Fungsi pasar: segi ekonomi, tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply. Segi sosial budaya: merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Segi arsitektur: menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki tipe yours, please,